Halo semuanya, sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update dengan berita terbaru terkait dengan perkembangan kasus Teng Monida langsung dari berbagai media baik itu TV ataupun juga online dan juga cetak di Thailand. Oke, langsung aja bagian yang pertama akan aku update adalah mengenai foto ini teman-teman. Ini adalah kondisi kurang lebih menggambarkan kondisi terakhir Teng Monida pada saat dilakukan evakuasi setelah 38 jam menghilang di 24 Februari 2022 lalu. Kalau di ini fotonya sudah aku tayangkan di Instagramku, kalian bisa cek juga karena di Instagramku juga aku banyak upload di Instastory foto-foto dan juga video-video terkait dengan Teng Monida yang tidak bisa aku tayangkan di YouTube dengan berbagai alasan aku tayangkan di Instastoryku, dan Instastory itu hanya bertahan 24 jam. Jadi kalian bisa cek di sana langsung ya. Oke, yang pertama adalah ini adalah kondisi buat kalian yang sudah melihat pada saat Teng Mo dievakuasi. Gambarannya adalah seperti ini. Matanya Teng Mo itu bengkak sebelahnya. Kayaknya itu sebelah kiri, sebelah kanan yang bengkak itu teman-teman. Terus yang sebelah kiri itu membuka. Ini kan bagian yang sangat, ya secara logika bengkak ini kalau aku hasil ngobrol dengan dokter Hastri dan juga aku baca analisa dari sejumlah dokter di Thailand, ya terjadi bengkak itu sebelum kematian. Tapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah ini dilakukan oleh seseorang dipukuli ataukah karena seandainya alibi dari Sen adalah benar dan diklaim oleh penyidik Nontaburi, Teng Mo meninggalnya karena tenggelam dan proses dia tenggelam tersebut terjadi benturan dan sebagainya, bisa aja itu terjadi karena itu. Tapi bagi aku adalah hal yang aneh kenapa yang bengkak cuma satu mata aja. Ini mengingatkan aku pada saat aku melihat foto dari korban di pembunuhan Subang ya. Aku melihat almarhumah Amel juga agak tipikal seperti ini ya. Jadi kalian juga karena YouTube ini juga membahas kasus Subang dan juga Teng Monida, itu adalah yang paling banyak aku bisa katakan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah gambaran aku dapatkan ini dari sejumlah media massa di Thailand, media online ya. Dan ini diklaim adalah hasil analisa dari seorang dokter bedah, adalah seperti itu yang tinggal di Amerika saat ini. Dan analisa dari masyarakat Thailand tuh menilai bahwa ini ada hubungannya dengan CCTV di mana menunjukkan pada saat ada dugaan, bukan menjadi dugaan, ya aku sih tetap bahasanya dugaan ya, tapi kan dengan kita melihat ada video yang sudah aku bahas di video sebelumnya di mana ada gambaran speedboatnya Teng Monida itu menyeret sesuatu hal di belakang. Itu jelas benda, tapi apakah itu tubuh manusia atau bukan kita nggak tahu. Kalaupun itu tubuh manusia, apakah itu milik Teng Monida atau bukan juga kita nggak tahu. Tapi kan ya ini namanya juga kasus seperti ini, nggak mungkin semuanya itu terang benderang, semuanya harus dibantu dengan namanya juga alat bukti. Alat bukti itu berbeda dengan barang bukti ya. Alat bukti itu ya termasuk petunjuk dan juga ada 5 keterangan lah yang selalu aku katakan. Sebagai informasi, alat bukti itu ya pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Itu adalah bagian yang disebutnya alat bukti, bukan barang bukti. Nah, bagian berikutnya lagi adalah setelah mata yang satunya kan terbuka, yang berikutnya adalah mengenai mulut ini, lidahnya kok menjulur gitu. Ini juga bukan sekedar jujur aku udah melihat secara langsung, tapi kan tidak aku tayangkan di YouTube kan ya, fotonya Teng Monida yang secara real seperti ini. Jadi harapannya dengan rekonstruksi karikatur seperti ini bisa memberikan gambaran buat kalian yang belum melihat foto Teng Monida di awal sekitar akhir Februari 2022 kan banyak yang tersebar tuh ya. Nah, terus kalau yang lidahnya menjulur ini sebenarnya apa? Nah, ini dihubungkan bahwa dengan video CCTV tadi itu dugaannya adalah Teng Mo diseret di speedboat tersebut, dan karena diseret tersebut, karena kan kecepatannya kan lumayan tinggi ya, kalau let's say 16 km per jam atau sekitar 6 knot gitu, data dari GPS, yaitu menunjukkan ada kayak tarikan dicekik gitu, seperti itu. Makanya hasilnya seperti ini, dan juga matanya terbuka. Oke, itu adalah bagian pertama yang sekarang masih harus dicari tahu kebenarannya teman-teman, karena yang suka nggak suka kalau yang mengatakan bukan dari kejaksaan Nontaburi atau penyidik Nontaburi, kita masih sebutnya adalah dugaan, itu secara hukum. Tapi dalam hati kecilku juga ada ke arah sana begitu. Tapi ya kita nantikanlah seperti apa perkembangan dari Mr. Genius dan juga Ibu Panida yang sudah bersatu untuk mengawal kasus ini, dan mereka yakin bahwa Teng Monida bukan karena kecelakaan akibat kelalaian meninggalnya, tapi karena ada dugaan
menuju ke unsur kepembunuhan gitu. Mr. Genius atau Acharia itu hari ini juga aku melihat laporannya di media massa melaporkan Mr. Hiasia atas tuduhan perusakan barang bukti. Jadi Mr. Hiasia ini adalah orang yang menjadi orang kepercayaannya POR ya untuk mengamankan speedboat di malam kejadian tersebut. Apa yang dimiliki oleh Mr. Genius ini, Anjas? Jadi Mr. Acharia mengatakan, saya punya bukti bahwa dia mengambil speedboat dari jam 2 pagi hingga 5 pagi di 25 Februari 2022. Loh, kalau cuma ngambil, bukankah itu adalah memang pekerjaannya dia? Karena pemilik speedboat kan ya menyerahkan untuk partnernya untuk mengurus speedboatnya karena membayar bulanannya. Tapi gini, kalau itu memang prosedur menurut Mr. Genius atau Acharia, apakah semua speedboat mendapat perlakuan yang sama? Itu jam 2 pagi. Oke, kalian yang punya speedboat mungkin boleh komen. Itu hal yang wajar aja sih itu. Oke, itu pagi buta. Nah, selain data tersebut juga Mr. Acharia mengatakan begini, jam 2.30 sampai 3.30 pagi, saya punya data yang menunjukkan bahwa dia ini menghantarkan seseorang bolak-balik ke sebuah hotel dan juga ke sebuah tempel. 2.30, 3.30 artinya selama 1 jam. Kalau aku silangkan dengan data lainnya adalah di beberapa hari terakhir ini banyak masyarakat yang mencurigai Bert di jam 3 pagi dia berada di Sungai Chao Phraya di tempat Teng Monida, di area Teng Monida terjatuh lah, karena kan memang Teng Monida itu ditemukan gak jauh dari lokasi yang diklaim itu menghilang, tapi kan anehnya baru 38 jam kemudian ditemukan. Menjadi juga dugaan bahwa sebenarnya Teng Monida itu sempat disembunyikan di suatu tempat, tapi kemudian akhirnya dikembalikan lagi ke Sungai Chao Phraya. Ini adalah berdasarkan dari data pada saat ditemukan ada darah yang ngocor ya pada saat Teng Mo diangkat dari speedboat pada saat dilakukan evakuasi, itu indikasinya seperti itu. Tapi ini juga pada saat Mr. Acharia mengatakan jam 2.30 sampai 3.30 pagi si orang ini bolak-balik ke hotel dan juga temple. Bukankah jam 3 pagi ada dugaan bahwa si Bert sedang berada di Sungai Chao Phraya? Apakah Bert mengetahui hal ini? Dia melihat orang tersebut. Makanya kan kalau dihubung-hubungkan, ini semua ada benang merahnya teman-teman gitu. Oke, itu masih dugaan ya, karena ini Mr. Acharia baru melaporkan ini ke Kejaksaan Nontaburi ya. Terus dia juga mengatakan begini, saya nggak akan ngomong ini kalau nggak ada bukti-buktinya. Tunggu aja, saya sudah punya bukti-bukti semuanya. Terus dia juga diancam kan sama si Mr. Hiasia, katanya, Mr. Acharia jangan sembarangan ya, saya bisa menuntut balik Anda. Terus Mr. Acharia menantang, saya tuh dari awal pada saat ngebahas kasus Teng Monida, keluar-keluar di media massa, saya itu sudah menyerahkan nyawa saya, semua saya itu adalah untuk publik. Jadi kalau cuma mengancam saya, silahkan saya tunggu. Jadi Mr. Acharia itu menantang gitu. Dan aku sih untuk bagian ini entah ya, ini masih pakai feeling ya, aku juga masih pakai feeling. Tapi feelingku itu juga berdasarkan dari jejak track recordnya Mr. Acharia. Apapun yang dia katakan tuh semuanya selalu ada landasannya. Terlepas itu masih membutuhkan waktu untuk pembuktian. Juga kan Mr. Acharia ini orang yang ngerti hukum. Nggak mungkin kalau dia ngomong hal yang sangat sensitif ini, tapi hanya untuk sekedar mencari sensasi, tanpa ada backup, tanpa ada data-data yang kuat, ya sama aja itu menyakiti diri sendiri dengan cara ya seperti ini, bisa dituntut secara hukum begitu. Kita beralih ke berita berikutnya adalah mengenai reaksi Ning Panita. Ning Panita ini adalah seorang selebriti di Thailand dan juga yang kemarin sempat dituntut sama Sen ya atas pencemaran nama baik dan sebagainya. Kita nggak tahu kasus kelanjutannya juga masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Jadi reaksi Ning Panita pada saat dia mendengarkan percakapan antara Bert dan juga Bang Jack ya, menceritakan tentang si Gatik yang memperlakukan Bert dengan tidak sopan. Kalian rekamannya bisa tonton di video sebelumnya percakapan tersebut. Tapi yang disampaikan oleh Ning Panita ini adalah begini. Saya nggak terlalu kenal Bert secara dalam. Saya cuma kenal dia ngobrol pada saat saya membeli kaosnya aja. Tapi secara keseluruhan saya menilai Bert adalah orang yang sopan. Kalau Bert sampai mengatakan hal seperti itu pada saat ngobrol dengan Bang Jack, artinya Gatik memang sudah keterlaluan katanya. Dan saya lebih cenderung percaya dengan apa yang dikatakan si Bert melihat dari track recordnya. Itu adalah reaksinya dengan ekspresi wajah yang seperti ini, dan ini juga termasuk yang menjadi meme banyak di Thailand di 2 hari terakhir ini. Oke, kita beralih ke berikutnya adalah mengenai dari Facebook page Num Riverman, ini atau dari Kun Imam.
Di sini dinyatakan Kun Nam Nang Non, pemimpin dari tim scuba yang melakukan penyelaman untuk mencari barang bukti Teng Monida, karena kan waktu penyelaman di tanggal 24 Februari sampai seminggu setelahnya, itu kan nggak hanya dari official aja, tapi ada banyak lembaga masyarakat yang juga membantu di sana. Salah satunya adalah Kun Nam Nang Non. Ini kalau nggak salah kalian masih ingat yang di Chiang Rai dulu ada 13 anak-anak pemain sepak bola yang terjebak di goa. Ini adalah salah satu tim scubanya juga yang membantu mereka. Jadi punya nama besar juga di Thailand. Kreditnya juga, credibility-nya juga cukup baik di Thailand. Waktu itu dia mengatakan begini, ada hal yang aneh menurut Kun Nam Nang Non, pemimpin dari tim scuba yang melakukan pencarian barang bukti Teng Monida saat itu. Waktu itu, kita temukan botol dan gelas di tas, tapi ada hal yang aneh. Bagaimana ceritanya kami bisa menemukan botol dan juga pecahan gelas di dalam tas tersebut. Jadi ceritanya waktu itu tiba-tiba mesin kami itu mati katanya. Tiba-tiba mesinnya mati, pada saat kami sedang memperbaiki, nggak sengaja deh, baru dia bisa melihat tas tersebut. Nah, pada saat tas tersebut sudah ditemukan, yang berisi hal tersebut juga, speedboatnya mereka sudah bisa jalan kembali. Ya, ini ada hal-hal yang sifatnya aku juga termasuk orang yang percaya dengan hal-hal yang agak sedikit mistis, tapi bukan berarti karena kan aku melihat juga di Thailand juga sama teman-teman, ada sebagian masyarakat yang terlalu percaya dengan mistis sampai meninggalkan logika-logika berpikir manusia yang baik karena percaya dengan mistis, logikanya dihilangkan. Menurut aku sih ya, logika dan juga mistis harus seimbang lah ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya mutlak, barang bukti, alat bukti, aku lebih setuju cenderung dengan logika. Tapi kalau hal-hal seperti ini, ya mungkin aja itu ada seperti itu. Itu adalah yang dia klaim bahwa sepertinya Teng Mo juga membantu dia untuk mencari barang bukti di hari itu. Oke, kita beralih ke Ibu Panida sekarang. Ibu Panida memberikan komentar terkait dengan beberapa hari terakhir ini masyarakat Thailand dan juga netizen banyak yang mengkritik Bird. Aku juga heran kok Ibu Panida mengatakan seperti ini. Jujur, saya menilai Bird terlalu diam untuk ukuran orang yang klaim mencintai Teng Monida. Oke, aku tahu pasti sebagian kalian akan berpikir, loh bukan Ibu Panida dulu yang bilang mewanti-wanti Bird untuk tidak terlalu ikut campur dengan kasus Teng Monida. Tapi kok sekarang ngomongnya begini, ya aku nggak tahu apakah Ibu Panida hanya mencari popularity aja di Thailand agar nggak banyak yang menghujat dia, karena Ibu Panida kan juga sekarang baru aja sedang dalam proses menerima uang ya, uang bantuan kalau nggak salah dari Kementerian Hak Asasi, apakah itu uang asuransi atau lain, aku masih belum paham jelas, nanti akan aku coba cari tahu. Yang pasti Ibu Panida memang sedang proses dalam menerima uang tersebut. Ya menurut aku hal yang wajar-wajar aja sih, karena kan memang ada aturannya seperti itu. Kalau menurut kalian, yang dikatakan Ibu Panida ini apakah kalian setuju atau enggak? Bagi aku sih ya, menurut aku sih Bird itu sudah melakukan sesuatu hal, bahkan beberapa hal menurut aku cuma nggak dipublikasikan aja sih, karena dia ya ada sesuatu hal mungkin yang sedang dia lindungi, ataupun juga dengan segala keterbatasan yang dia miliki. Apalagi dengan bukti terakhir pada saat di rekaman di video sebelumnya aku bahas dia ngobrol dengan Bang Jack, kemudian dia sempat ribut dengan Gatik, itu juga sebuah simbol, sebuah action yang sangat nyata. Oh ternyata Bird nggak diem-diem aja kok, cuma bedanya kalau Ibu Panida selalu aktivitasnya dipublikasikan, tapi kalau Bird tidak terlalu banyak dipublikasikan. Bahkan sampai sekarang belum ada satu media pun yang berhasil diterima tawarannya untuk mewawancarai Bird walaupun dengan jumlah uang yang cukup banyak untuk sebagai fee-nya. Itu yang bisa aku update untuk berita hari ini tentang Teng Monida. Sekali lagi aku ingatkan, dari kemarin malam aku terus membuat story yang berisi tentang video dan juga foto-foto Teng Monida itu di Instastoryku. Jadi kalian bisa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Semua video dan juga foto yang nggak bisa aku tayangkan di YouTube, aku tayangkan di sana. Ingat, Instastory itu hanya bertahan selama 24 jam aja. Jadi kalau kalian telat dan hilang ya mau gimana lagi, itu adalah memang aturan platformnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan juga subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kawan kerap semuanya. Bye-bye.